Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi perkembangan praktik dan pemikiran akuntansi. Sebelumnya saya memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama Lola Yuli Asmara, yang kedua Lisa Novianti, yang ketiga Azni Sri Maidila Aziz, dan saya sendiri sebagai moderator Yolanda Suci Widyasanti. Pengenalan teori. Secara harfiah, teori dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan. Secara luas, teori dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis, dapat digunakan dalam berbagai jenis keadaan yang lebih luas, sistem asumsi-asumsi, prinsip, dan aturan prosedur untuk menganalisa, prediksi, atau penjelasan tentang sifat-sifat kejadian dalam rangkaian terspesifikasi sebuah fenomena. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksikan. Tujuan dari teori akuntansi ini untuk menyediakan satu set prinsip-prinsip dan hubungan-hubungan yang mendefinisikan praktek-praktek yang telah diobservasi dan memperkirakan praktek-praktek yang belum diobservasi. Teori dapat dideskripsikan dalam dua kerangka, yaitu teori normatif, di mana teori normatif ini didefinisikan sebagai apa yang seharusnya terjadi. Yang kedua, teori positif mendefinisikan tentang apakah sesuatu itu. Idealnya, tidak seharusnya ada perbedaan dalam mendefinisikan teori, karena pengembangan teori yang baik dan menyeluruh meliputi kedua hal, yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan apakah sesuatu itu. Sejarah teori akuntansi. Sejarah mencatat bahwa pencatatan akuntansi telah dimulai beberapa ribu tahun lalu di berbagai belahan dunia. Yang pertama, salah satu temuan petani Mesir pada tahun 1915 berupa gulungan kertas papirus, yang kemudian dikenal dengan papirus Zenon sebagai pemilik dari papirus tersebut, yang berisi informasi tentang proyek-proyek konstruksi, kegiatan pertanian, dan operasi sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Sistem akuntansi Zenon ini berisi ketentuan-ketentuan akuntansi pertanggungjawaban, catatan tertulis atas seluruh transaksi, akun khusus untuk pembayaran upah pada karyawan, catatan persediaan, dan catatan akuisisi aset, serta pelepasannya. Selain itu juga terdapat bukti bahwa sebuah akun diaudit. Yang kedua, Roma juga terdapat bukti pencatatan akuntansi yang terinci, tapi karena mereka menulis angka dengan abjad seperti X, M, dan C, dan sebagainya, mereka tidak mampu mengembangkan sistem akuntansi terstruktur. Hal ini terjadi sampai masa pembaharuan sekitar 1300 sampai 1500 Masehi. Pada tahun 1494, seorang biarawan Italia, Fra Luca Pacioli, menulis sebuah buku tentang aritmatika yang memasukkan deskripsi pembukuan double entry. Karya Pacioli ini tidak sepenuhnya menggambarkan pembukuan double entry, melainkan diformalkan praktik dan ide-ide yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Laporan laba rugi dan neraca muncul di sekitar 1600. Awalnya motif utama laporan keuangan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai modal. Selanjutnya, pada abad ke-19, dengan terjadinya evolusi industri di Inggris, menyebabkan kebutuhan akan informasi perusahaan sangat penting bagi para pemilik yang berada di luar struktur manajemen. Masa yang panjang semenjak abad ke-14 sampai dengan awal abad ke-19 yang dikenal sebagai The Age of Stagnation, karena dalam masa tersebut tidak terjadi perubahan yang berarti dalam format akuntansi walaupun terjadi perluasan praktek akuntansi double entry di Eropa. Pada akhir abad ke-19, revolusi industri merambah ke negara Amerika Serikat yang membawa dampak kepada kebutuhan akan prosedur akuntansi yang lebih formal dan terstandar. Selama periode tahun 1900 sampai 1915, konsep penentuan pendapatan tidak berkembang dengan baik. International Congress of Accountants tahun 1904 menandai awal pengembangan profesi akuntansi yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Praktek ini berlangsung hingga terjadinya kekacauan di pasar modal pada tahun 1929 yang disebut dengan The Great Depression.
Berawal dari kejadian The Great Depression, dimulailah serangkaian pertemuan antara perwakilan dari New York Stock Exchange dan American Institute of Accountants. Tujuan dari pertemuan ini untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan investor, NYSE, dan akuntan dalam penyusunan laporan keuangan eksternal. Selanjutnya, pada tahun 1935, American Association of University Instructors in Accounting berubah nama menjadi American Accounting Association. Hasil pertama dari kegiatan ini adalah publikasi sebuah laporan singkat pada tahun 1936 yang berjudul A Tentative Statement of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statement. Ada dua bagian yang paling penting adalah Undang-Undang Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang mengamanatkan pembentukan Securities and Exchange Commission atau SEC. Pada tahun 1937, AIA bergabung dengan American Society of Certified Public Accountants, membentuk organisasi lebih besar yang kemudian dinamai American Institute of Certified Public Accountants atau ACPA. Selanjutnya, pembahasan Committee on Accounting Procedure yang akan dibahas oleh Saudara Lola.
SPE dengan cepat mengadopsi rekomendasi Week Committee dan VSB menjadi bagian resmi dari badan yang dituntut dengan tugas penerbitan standar akuntansi. Adapun struktur FASB yaitu satu dewan kepercayaan dengan 8 organisasi yang mencalonkan masing-masing anggotanya yang memiliki pengetahuan khusus dan ketertarikan di bidang pelaporan keuangan. Dewan yang menguasai FASB adalah Financial Accounting Foundation atau FAF. FAF ini bertanggung jawab untuk menunjuk 7 anggota dari FASB dan meningkatkan pendanaan untuk menjalankan FASB. Baik itu FASB maupun FAF itu memiliki batasan gambaran atas profesi akuntansi secara total yang luas dibandingkan dengan APD. Akan tetapi kebanyakan anggotanya biasa memiliki anggota CPA dari praktik publik. FASB masih menjadi badan resmi yang didesain oleh ICPA yang memiliki otorisasi untuk menerbitkan standar akuntansi keuangan, dan kemudian kumpulan pernyataan FASB dan APD akan dipresentasikan oleh GAAP. Salah satu dari tindakan pertama yang dilakukan oleh FASB adalah menyetujui semua tindakan APD sampai mereka direview atau direvisi, dan kemudian APD juga menyetujui semua tindakan CAP, dan konsekuensinya adalah FASB menerima semua pernyataan CAP dan APB yang sudah ada. Kumpulan pernyataan ini mengacu pada APB karena banyak hal yang disajikan bermula dari kelompok APB ini. Selanjutnya yaitu Standard of Truth. Semenjak terbentuknya FASB, SEC, dan ICPA mendapat kritikan karena menerapkan standar akuntansi yang terlalu banyak pada komunitas bisnis. Masalah yang timbul yaitu karena kelebihan standar ini sangat memberatkan usaha kecil, karena usaha kecil ini tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Adapun kritik dari proses penerapan standar ini menyulitkan usaha kecil dan banyaknya bisnis kecil yang tidak meningkatkan modal di pasar-pasar modal. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa GAAP tidak dikembangkan untuk kebutuhan usaha kecil. Evolusi First Generally Accepted Accounting Principle, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah satu dari hasil dari pertemuan antara ICPA dengan anggota NJSE setelah terjadinya The Great Depression adalah revisi kata-kata dari laporan audit yang dikeluarkan oleh ICPA. Adapun paragraf pendapat yang sebelumnya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dengan akurat dan terminologi ini diubah dengan mengatakan bahwa pernyataan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ungkapan ini ditafsirkan sebagai cakupan konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk menjelaskan praktek akuntansi yang berlaku pada waktu tertentu. Oleh karena itu, laporan keuangan yang adil hanya sebatas bahwa prinsip-prinsip yang adil dan laporan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya, akuntansi dalam krisis awal tahun 2000 yang akan dipresentasikan oleh Lisa. Baiklah, selanjutnya tentang akuntansi dalam krisis awal tahun 2000. Sejarah kekacauan pasar modal tahun 1929 terulang lagi di tahun 2000, yang mana berawal dari kasus yang sangat dikenal adalah kasus Enron yang memanipulasi laporan keuangannya. Respon atas kasus Enron mirip dengan apa yang dilakukan menghadapi Great Depression tahun 1930. Pada tahun 2002 dikenal dengan The Sarbanes-Oxley Act.
Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang berkuasa menentukan standar auditing. Dengan undang-undang ini, regulasi yang mengatur profesi audit dan pelaksanaan audit dipertegas dan diperketat. Selanjutnya, pemikiran akuntansi. Standar akuntansi internasional. Ekonomi global yang sebenarnya muncul sejak tahun 1990-an dengan banyaknya perusahaan Amerika Serikat mulai menghasilkan pendapatan dan laba dalam jumlah signifikan di pasar internasional. Untuk mencapai tujuannya, The International Accounting Standard Board atau IASB adalah sebuah badan sektor privat independen yang dibentuk pada 1973. IASB juga mengembangkan kerangka konseptual yang berjudul Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. IASB sudah mengeluarkan 41 pernyataan, Statement of Accounting Standard atau IAS, dan 8 Statement of Financial Reporting Standard atau IFRS. Slide selanjutnya yaitu reformasi standar akuntansi dan pelaporan. Ada 2 reformasi yang dilakukan. Di antaranya yaitu pertama, akuntansi keuangan yang selama ini berbasis biaya historis atau historical cost accounting. Yang kedua, standar akuntansi yang selama ini disusun dengan pendekatan berbasis ketentuan atau rules-based approach. Setelah upaya menyusun kerangka konseptual atau teori dan dasar akuntansi dilakukan selama hampir 70 tahun. Terjadinya krisis ekonomi global di awal dasawarsa tahun 2000-an membawa kesadaran bahwa standar akuntansi yang disusun tersebut terlalu kompleks dan mengatur terlalu detail bagaimana sebuah transaksi harus diakuntansikan dan dilaporkan. Adapun kontribusi hasil Littleton untuk pemikiran dan praktik akuntansi adalah di mana dalam teori akuntansi, pandangan Littleton dan praktik akuntansi mewakili seluruh pengetahuan. Dia sangat percaya bahwa praktik mencerminkan teori dan teori itu diekspresikan dalam praktik. Pada tahun 1936, pelaksanaan 5 komite AAA yang anggotanya termasuk A.C. Littleton dan William A. Patton menghasilkan laporan terkenal, di mana laporan tersebut berisikan pernyataan sementara dari prinsip penghitungan yang mendasari pelaporan keuangan perusahaan. Dan Littleton mengirimkan laporan tentang ini kepada asosiasi pada pertemuannya di tahun 1936. A.C. Littleton serta William A. Patton dan Chilke segera menerbitkan 3 buletin penelitian akuntansi, terutama dengan bidang-bidang di mana praktik saat ini telah menjadi sasaran kritik. Selanjutnya, Patton mengambil sudut pandang ekonomi dari upaya bersama sementara Littleton memberikan latar belakang sejarah dan filosofis. Bagi Patton, biaya tidaklah penting, tetapi itu penting hanya sebagai ukuran nilai dari apa yang diperoleh. Ia lebih memilih mengembalikan penerimaan negara untuk perubahan biaya dan penerimaan. Akhirnya, dia berpikir bahwa ukuran pendapatan akuntansi harus mencerminkan nilai antara nilai ekonomi bisnis pada awal dan akhir periode, dan dia mengkritik akuntansi karena menganggap remeh. Bagi Littleton, fungsi akuntansi utama adalah fungsi pencatatan dan pengungkapan. Littleton memandang laba sebagai hasil akhir dari upaya pencarian tujuan manajemen untuk bertindak sebagai perantara penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, laporan laba rugi merupakan laporan akuntansi yang paling penting. Fitur praktik akuntansi, teori, dan penelitian berdampak pada kontribusi Littleton, yaitu yang pertama, pendekatan induktif untuk pengembangan pengetahuan akuntansi, yang kedua, metode historis terkait dalam menghitung praktik untuk lingkungan sosial dan ekonominya,
Yang ketiga, pengembangan laporan keuangan bertujuan umum yang mengimbangi perkembangan awal dari struktur akuntansi yang terorganisir. Yang keempat, pandangan teori akuntansi konstruksi sebagai penjelasan tentang berbagai tingkat validitas hubungan antar konsep. Yang kelima, pandangan yang berwawasan tentang akuntansi sebagai satu badan pengetahuan yang saling terkait untuk diperiksa sebagai disiplin tunggal. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.